Komisi 3 DPRK Aceh Barat menggelar rapat kerja perdana bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, Selasa 20 April 2026. Rapat ini difokuskan pada percepatan pembangunan, serta evaluasi kinerja dinas di lingkungan pemerintah daerah. Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRK Aceh Barat ini, dihadiri oleh sejumlah kepala dinas strategis, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, DLHK, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Barat, Mustafa, memimpin langsung jalannya rapat yang juga dihadiri anggota Dewan Azwir, Ahmad Yani, dan Nasrullah. Dalam arahannya, Mustafa menegaskan bahwa rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat fungsi pengawasan Dewan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi kita bekerja sama, walaupun beda bidangnya yang berbeda. Tapi tujuan kita adalah sama untuk mewujudkan Aceh Barat yang lebih baik ke depan. Siapapun yang telah dipilih dan dititipkan mandat oleh rakyat, itu adalah pemimpin kita. Rapat diawali dengan pemaparan dari Dinas PUPR. Kepala Dinas PUPR, Fadli Oktora, menyampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2025 mencapai sekitar 90%, dengan pendapatan asli daerah bahkan menembus 180%. Itu kita semuanya sejalan dengan visi dan misi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati sebelumnya, mulai dari ada istilahnya Santa, habis itu beliau juga ada istilahnya Tirta, infrastruktur, mulai dari Selain itu, PUPR juga menyoroti program pemeliharaan rutin infrastruktur, termasuk jalan, jembatan gantung, hingga gedung kantor camat yang dinilai perlu perbaikan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3, Ahmad Yani, menekankan pentingnya inovasi dan kesiapan daerah dalam menarik dana insentif dari pusat. Kita juga menginginkan ada postur anggaran yang diposisikan kepada DID. Kita lemah saat ini. Untuk DID, barangkali mungkin dapat disampaikan nanti dinas-dinas mana yang sudah siap. Karena kita kalau mengandalkan hanya APBK, kita sudah tahu sendiri kondisi kemudian kondisi di sisi efisiensi ini. Kondisi kita jangankan di Aceh Barat, akan seluruh Indonesia Barat. Jadi minimal kalau kita punya DID itu kan merupakan tidak ada. Itu perlu disampaikan. Makanya mungkin tujuan karakter pada hari ini jangan disampaikan kami saja. Jadi sampaikan juga persoalan sehingga ada solusi. Di saat kami support anggaran nanti betul-betul sasaran itu di posisi yang tepat. Sementara itu, Dinas Perhubungan melaporkan capaian kinerja tahun 2025 mencapai lebih dari 97% realisasi anggaran, dengan fokus pada peningkatan layanan transportasi dan penataan sistem perparkiran. Pencapaian pagu belanja sebesar 7,8 miliar. Sedangkan di tahun 2027 untuk Renja 2027 dikurangi dengan belanja rutin dan pegawai pagu dinas perhubungan yang mencakup program yang dikelola, yaitu satu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu sebesar 1,4 miliar rupiah. Selanjutnya, BPBD Aceh Barat turut memaparkan capaian kerja dalam penanggulangan bencana, termasuk upaya kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kondisi darurat di wilayah rawan. Tahun 2025 realisasi anggaran kami mencapai 95%. Dan untuk Renja Dinas 2027, alhamdulillah kita sudah menyusun renjanya, yang mana renja ini memedomani kaitan SPM dan IKD. Itu dan BPBD tahun ini juga akan ada inovasi. Demikian Pak, mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga menyampaikan kinerja terkait pengelolaan lingkungan, penanganan sampah, serta upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Aceh Barat. Realisasi tahun anggaran 2025 yaitu BAD sebesar 1,860 1.860.908.300
Rp130 juta. Kemudian realisasi belanja 11.298.930.712 atau 96%. Ya, jadi 70,9%. Sedangkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memaparkan program kerja dalam menekan angka pengangguran, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dinas kami realisasi anggaran untuk tahun 2025 sebesar 88% dari anggaran 6.558.303.611 rupiah. Kemudian pagu anggaran kami untuk tahun anggaran 2027 sebesar 5.959 juta. Rapat kerja ini juga menjadi ruang terbuka bagi setiap dinas untuk menyampaikan kendala di lapangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, guna dicarikan solusi bersama. Komisi 3 DPRK Aceh Barat berkomitmen menjadikan rapat kerja ini sebagai agenda rutin setiap triwulan, demi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari Aceh Barat, Independent News, Riosa melaporkan.